Miskin, sakit, tidak punya uang. Dia tak bisa ke dokter, harus dioperasi. Kita tahu ini, tahu harus membantunya. Tapi kalau kamu tak membantu, orang sakit itu tak akan sembuh. Jadi, kalau kamu membawa informasi itu ke dokter, memeriksakannya, lalu melakukan operasinya, itulah yang disebut pronesistir, kebajikan dan kebijaksanaan hasilnya. Peradaban, katanya, dibangun oleh munculnya segelintir orang di panggung. Dan peradaban itu runtuh ketika segelintir orang itu meninggalkan panggung. Kritik dari Al-Quran adalah ini. Yang harus kita perhatikan adalah kelompok yang kita sebut intelektual yang juga bisa tertarik pada dirinya sendiri. Disitulah kata jebakan. Al-Quran berkata seperti ini. Halo semuanya dari Sekolah Istanbul. Pemirsa yang terhormat, hari ini kita akan membahas surah Hud ayat 116. Dalam konteks ayat tersebut, kita akan berbicara tentang kebajikan dan dekadensi. Narasumber kita hari ini adalah Profesor Dr. Saban Ali Duzgun. Halo guru. Shalom. Pak Profesor, hari ini kami ingin menilai konsep kebajikan dan dekadensi dalam konteks surah Hud. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang dua kelompok, masyarakat yang mengalami dekadensi dan menjadi tidak peka terhadapnya, serta orang-orang yang mulia yang menentang hal tersebut. Bagaimana Anda menilai hal ini? Bagaimana hubungan antara kedua kelompok ini? Apa arti dekadensi masyarakat menurut Anda, dan bagaimana Anda memandangnya? Ya, kita akan membahas ini dengan berfokus pada ayat tersebut, tapi kita juga akan menyebutkan ayat-ayat lain yang mendukungnya. Karena kita membahasnya secara khusus dari sudut pandang Al-Quran, maka ada juga sejarah para nabi, contoh-contoh nabi, dan juga nabi-nabi yang tidak mampu mencegah dekadensi ini. Dan ada juga nabi-nabi yang berhasil mencegah dekadensi itu, bahkan dengan sebuah gerakan besar, mampu membalikan keadaan masyarakat dan menulis kisah keberhasilan. Mereka inilah yang dalam Al-Quran disebut sebagai 5 nabi yang memiliki keteguhan, nabi-nabi yang tegas dan sangat bertekad. Ada nabi-nabi besar. Namun, di antara para nabi ini, meskipun sangat teguh, ada satu nabi yang dianggap kurang berhasil. Sebenarnya, kata gagal itu tidak cocok disandingkan dengan kata nabi. Bisa saja kita bertanya, apakah kita yang berhak menilai hal itu? Tapi misalnya, Nabi Nuh termasuk dalam golongan nabi ulul azmi. Ia dianggap sebagai bapak kedua umat manusia. Begitu banyak usaha besar, umur panjang, semua itu kamu kesampingkan. Namun, hanya sedikit sekali orang yang beriman. Meskipun sudah berjuang sedemikian rupa, Maturidi tetap memasukkannya ke dalam golongan nabi yang tidak berhasil membuat umat manusia menerima ajarannya. Nabi Lut hidup di zaman yang sama dengan Nabi Ibrahim. Pada akhirnya, Nabi Ibrahim adalah bagian dari kisah sukses. Tapi Nabi Lut tidak demikian. Kisahnya berakhir dengan kehancuran kaum Lut. Nuh juga berakhir dengan kehancuran. Jadi, bayangkan saja saya mengadakan sebuah ujian. 100 siswa mengikuti ujian dan 95 gagal. Ini bukan menunjukkan betapa tegasnya saya atau betapa ketatnya saya sebagai guru atau dosen. Ini justru menunjukkan bahwa saya gagal. Sekarang, para nabi yang kaumnya dihancurkan dicatat sebagai nabi-nabi yang gagal. Seperti yang saya bilang, istilah kegagalan di sini bukan berarti tidak ada usaha, tidak ada upaya, atau tidak ada argumen yang digunakan. Namun, ada kenikmatan lain yang menarik masyarakat itu. Ada pemimpin-pemimpin lain yang menarik mereka. Sebenarnya, ketika kita membicarakan kegagalan, yang perlu kita perhatikan adalah mengapa suatu masyarakat gagal menemukan jalan yang benar, gagal menjadi bermoral, dan gagal berada di sisi baik sejarah. Mengapa mereka ditakdirkan untuk berakhir seperti itu? Di sini ada seorang pemimpin. Dia mengajak kalian kepada kebaikan. Ada pemimpin lain. Dia mengajak kepada kejahatan. Sejelas itu. Karena itu, dalam Al-Quran, ketika manusia di akhirat dihisab, mereka yang masuk ke golongan yang merugi, yang kehilangan dunia,
yang catatan kebaikannya kosong, mereka berkata, "Ya Rabbi, kami mengikuti orang-orang ini." Mereka menggunakan kata imam, nama. Kami mengikuti orang-orang ini, para pemimpin ini, mereka yang di depan kami, dan kami pun kalah. Mereka penyebabnya. Mereka memohon kepada Allah, berikan hukuman 2 kali lipat kepada mereka sebagaimana engkau berikan kepada kami. Allah berfirman, karena kalian mengikuti mereka dan tidak menggunakan akal kalian sendiri, maka kalian berdua akan mendapat hukuman 2 kali lipat. Kita memahami bahwa yang menggoda manusia di dunia ini adalah nafsu mereka sendiri, keinginan-keinginan yang mereka kejar. Seperti yang terjadi pada masa Nabi Lut, kita juga tahu bahwa ada pemimpin-pemimpin lain yang menarik mereka ke arah yang berbeda. Sekarang coba bayangkan, ini kisah yang sudah kita semua tahu. Bayangkan Mekah pada masa Nabi Muhammad. Bayangkan Madinah. Di Mekah ada satu kelompok yang Nabi Muhammad ajak kepada kebenaran. Di sisi lain ada para pemimpin kesirikan dan kekufuran yang mengajak orang kepada hal lain dan berusaha menjaga kelompok mereka tetap bersatu. Ada 2 jenis imam, 2 pemimpin. Apa yang dia serukan dan yang satunya serukan. Pikirkan seperti ini. Kegagalan adalah di antara 2 pihak ini, satu menang, satu kalah. Ada penilaian yang sangat bagus dari Maturidi, penilaian yang realistis. Seluruh perjuangan dan seruan para nabi memiliki fondasi yang sama, berdiri di atas landasan yang sama. Ini perjuangan kemanusiaan, moralitas, ini keutamaan, ini tentang bangkit bersama, kesejahteraan, kebahagiaan. Para nabi menyeru hal ini, semua nabi. Lalu, mengapa prinsip yang sama, seruan yang sama, kadang mendapat sambutan di satu kaum nabi, tapi tidak di kaum nabi yang lain? Kita mengatakan hal yang sama. Jawaban yang diberikan adalah ini, kebenaran suatu perjuangan, artinya hanya karena perjuangan itu benar, itu saja tidak cukup untuk membuatnya berhasil. Apa yang dibutuhkan? Prinsip kedua datang. Dibutuhkan orang memperjuangkan tujuan itu. Inilah realitasnya. Kita pernah membahas ini di salah satu program sebelumnya di program Ramadan tahun lalu. Orang jadi tunas menabur benih. Luar biasa. Ada sekelompok sahabat. Anda bilang jika hanya ada satu rumput, gampang diinjak dan dilupakan. Tapi jika banyak rumput, mereka tidak akan mudah diinjak dan dilupakan. Soal ini, kita bahas lagi kerusakan moral dan orang berbudi luhur yang menentangnya. Tepat sekali, saya ingin menyampaikan hal ini di awal. Kita juga punya usaha, kita juga punya ajatan. Lalu, apa sih usaha kita? Kita menyebutnya perjuangan kemanusiaan. Kalau ada kesejahteraan, kita ingin semua orang menikmatinya bersama. Kebahagiaan bukan hanya untuk dunia ini, tapi bertujuan meraih kebahagiaan di 2 dunia. Sumum bonum, kebahagiaan tertinggi, cita-cita tertinggi, yaitu gagasan tentang kebahagiaan abadi dari hubungan dengan Tuhan, dengan Allah, harus menjadi prinsip utama dalam pikiran kita. Karena itu, seseorang bisa hidup tanpa cemas dan khawatir, dengan pikiran yang menjamin dunia dan masa depannya. Kamu mengajak ke sini. Nah, kamu bisa saja melihat hasilnya atau tidak. Al-Quran mengatakan begini, ada nabi-nabi yang melihat hasil dari dakwahnya, ada juga yang tidak. Jadi, dalam hal mengulangi ajakan kita, saya bicara untuk kita semua. Kita harus seperti para nabi. Orang-orang yang tidak mendengarkan ajakan Nabi Nuh, merekalah yang menjadi orang-orang yang merugi. Tidak ada yang bisa dilakukan. Bukan hanya Nuh, Nabi Lut juga mengulangi ajakannya, menyampaikannya. Ada juga kaumnya yang tidak mau mendengarkan. Mereka yang merugi. Tidak ada yang bisa dilakukan. Namun setelah semua contoh ini diceritakan, Al-Quran mengatakan hal berikut. Menurut saya, ini adalah ayat yang sangat mendasar. Dalam surah Al-An'am disebutkan, tidak ada satupun kaum,
Tidak ada satupun bangsa yang dibinasakan atau diseret ke dalam kehancuran tanpa mereka mengetahui apa-apa. Artinya, semuanya terjadi di mata mereka. Mereka sadar sesuatu. Mereka menyadari apa yang terjadi. Kehancuran, kebinasaan, kemerosotan, pelapukan, pembusukan yang disebutkan dalam surah Al-An'am ini. Semua proses ini diketahui oleh manusia. Tapi, ya, entah mereka mengabaikannya atau justru menjadi bagian dari proses itu. Mereka malah menjadi bagian dari kemerosotan itu. Adik Anda memberikan contoh guru dan murid, jadi mereka tidak diuji dalam sebuah ujian sebelum pelajaran itu diberikan. Sebenarnya mereka sudah tahu sesuatu. Nabi itu membawa sebuah kabar kepada mereka. Mereka tahu semuanya, tapi tetap saja bisa menyebabkan kemerosotan secara sadar. Ya, seperti yang Anda bilang, entah karena mereka mengabaikan atau tidak memperhatikan, atau karena alasan lain, mereka tidak bisa mengatasinya. Untuk hal ini, Al-Quran menggunakan kata ilham, yaitu menggeser hidup dari jalur aslinya, dari aliran alami dan normalnya. Ini mirip seperti ini, misalnya. Dulu, misalnya, di Ali Bakery ada sebuah aliran sungai dan airnya mengalir lewat jalur itu. Kalau kamu memblokir jalur sungai itu, airnya akan datang dan kali ini justru menyeretmu pergi. Karena kamu memblokir alirannya. Dalam kondisi normal, dalam kondisi yang baik, aliran sejarah itu seperti manusia, matahari, bulan, bintang, angin, semua bagian dari keberadaan, semua bagian dari alam semesta bertasbih. Dengan kata lain, Al-Quran mengatakan ia memiliki aliran. Beginilah sejarah biasanya berjalan. Sejarah juga punya aliran normal. Apa itu aliran normal? Seorang anak yang lahir. Apa aliran normalnya? Perlahan-lahan ia tumbuh. Perlahan-lahan dunia konsepnya terbentuk. Ia memasuki pubertas hingga lanjut usia, kematangan, dan seterusnya. Lihat prosesnya berjalan seperti itu. Aliran sejarah seperti tahapan pertumbuhan seorang anak. Sejarah juga punya masa kanak-kanak. Ada juga masa-masa dalam sejarah yang berkembang mengalir menuju kematangan. Inilah aliran sejarah. Ia mengalir menuju kebajikan, menuju yang lebih baik. Dulu manusia berburu. Mereka mencari tempat berlindung seperti ceruk, gua, dan sebagainya. Mari kita hidupkan imajinasi kita tentang hal ini. Sekarang orang-orang tinggal di tempat yang jauh lebih baik, di gedung-gedung yang jauh lebih sempurna. Mereka tidak perlu menyalakan api untuk menghangatkan diri. Ada pemanas sentral, pemanas lantai. Secara teknologi kita sudah berkembang. Tapi apakah seiring perkembangan ini, kesejahteraan, kebahagiaan, standar kita, indeks kita juga meningkat? Tidak meningkat. Sayangnya, benar. Ini memang tidak meningkat. Ini adalah pendapat yang sangat umum. Maksud saya, Jean-Jacques Rousseau juga mengatakan hal ini di zamannya. Banyak perkembangan ilmiah dan seni tidak membuat kita naik ke standar moral dan kemanusiaan yang lebih tinggi. Ini tema utama bukunya, tentang ilmu pengetahuan dan seni. Sebanyak apapun perkembangan, itu tidak membuat kita lebih manusiawi. Susan Wolf, penulis tentang moralitas, juga mengatakan hal yang sama. Dia bilang, jika semua kebajikan dituliskan satu persatu, disusun, dan diajarkan kepada semua orang, itu tetap tidak akan membuat mereka lebih bermoral, tidak akan membuat mereka lebih manusiawi. Ya, kita mengatakan hal yang sama. Apa yang membuat para nabi bisa menjadikan manusia lebih manusia? Bagaimana kita bisa membuat sebuah masyarakat menjadi lebih bermoral? Dikatakan, berinfaklah, berbagilah. Sebarkan kesejahteraan dan keadilan untuk semua orang. Lalu, apakah semua ini, pengetahuan tentang semua ini, jika semua orang mengingatnya? Apakah itu membuat mereka lebih manusiawi, lebih sejahtera? Tidak. Kalau begitu, kita ada di titik ini. Mengetahui sesuatu dan melakukan sesuatu, maksudnya melakukan itu adalah soal kemauan dan tekad. Kita harus memahami perbedaan antara mengetahui dan melakukan. Jika pengetahuan itu menjadi pengetahuan yang sangat kuat, Aristoteles menyebut pengetahuan ini sebagai pronesis. Ketika pengetahuan berpadu dengan tindakan,
itu menciptakan sebuah fusi baru. Inilah yang disebut hikmah, pronesis. Hal yang kamu ketahui, misalnya membantu orang miskin atau menyembuhkan seseorang yang sakit. Orang itu miskin dan sakit tapi sama sekali tidak punya uang. Dia tak bisa ke dokter, operasi. Kita tahu, kita harus beri dukungan. Kita tahu tentang hal ini. Tapi kalau kamu tidak membantu, orang sakit itu tidak sembuh. Jadi, jika kamu mengambil pengetahuan itu, membawanya ke dokter untuk operasi, itulah yang disebut pronesis. Inilah kebajikan dan kebijaksanaan, itulah hasil akhirnya. Hubungan antara pengetahuan, tindakan, dan kehendak. Dan orang-orang bukan tidak tahu. Seperti ayat katakan, segala sesuatu terjadi di depan mata kalian, kalian tidak lalai. Jadi, maksud Anda kita harus mengubah pengetahuan teoretis di sana menjadi tindakan praktis dan sehari-hari agar benar-benar mendapatkan maknanya. Lalu bagaimana dengan kemerosotan di sini? Pak, sebenarnya kita sedang membicarakan hanya sedikit orang yang berbudi luhur. Karena pihak yang mengalami kemerosotan biasanya adalah mayoritas, sedangkan yang berbudi luhur yang menentang hal itu biasanya hanya sedikit jumlahnya. Seberapa besar pengaruh segelintir orang berbudi luhur ini terhadap kemerosotan yang terjadi? Seberapa valid menurut Anda hal itu? Inilah bagian yang sulit. Tapi ada hal yang masuk akal di sini. Arnold Toynbee, seorang sejarawan Inggris, punya ungkapan yang sangat ringkas. Dia bilang, peradaban dibangun oleh segelintir orang yang tampil ke permukaan. Dan peradaban juga runtuh ketika segelintir orang itu mundur dari panggung. Jadi, ketika kita berbicara tentang peradaban Islam, siapa yang terlintas di benak Anda hari ini? Ghazali atau Bepang? Ghazali. Wah, Ghazali yang terlintas Ibnu Rushd juga terlintas Ibnu Sina. Ibnu Sina, nama-nama yang membentuk peradaban Islam. Betul. Nah, coba bayangkan jika orang-orang itu tidak ada. Kalau Ibnu Arabi, Meswana, atau Kusyairi tidak ada, kita tidak bisa berbicara tentang budaya tasawuf. Kalau Ibnu Sina, Farabi, atau Ibnu Rushd tidak ada, kita tidak bisa berbicara tentang budaya filsafat. Kalau Mevana dihilangkan, banyak hal akan runtuh. Kalau Maturidi dan Asy'ari dihilangkan, maksudnya kalau dijumlahkan, mereka ini cuma sejumput saja. Tapi merekalah yang membangun sebuah peradaban. Di timur maupun di barat, memang begitulah adanya. Ini hal dikritik kalangan kita. Kenapa namanya sedikit sekali? Tapi memang begitulah sifatnya. Memang sudah menjadi bagian dari hakikatnya. Dikatakan bahwa kalau segelintir orang ini dihilangkan, semuanya akan runtuh, atapmu akan roboh. Lalu, bagaimana kita bisa melahirkan segelintir orang itu dan bagaimana kita bisa menjaga keberadaan segelintir orang itu? Mereka harus selalu ada supaya atap itu yang disebut tiang atap tetap berdiri menjadi tulang punggung. Maksudnya, tiang utama tenda ini tiang penyangga di tengah. Kelompok minoritas ini, kita menyebutnya minoritas. Seolah-olah ada konotasi negatif di situ. Minoritas, bukan begitu. Kita sebelumnya sudah membahas tentang keser dan lawan dari tekasur. Dalam Al-Quran, kata keser berarti sesuatu yang jumlahnya sedikit, tapi menjadi sumber segala keberkahan. Coba bayangkan, Anda pergi ke sumber sungai Zermak atau Yelmak. Sumbernya luar biasa. Tanpa sumber itu, semua keberkahan yang diberikan di sepanjang aliran sungai itu tidak akan ada sumber. Jadi, orang-orang yang jumlahnya sedikit ini sumbernya. Mereka itulah keser. Ini sangat berharga. Kalau orang-orang itu diambil, sistem akan runtuh katanya. Setidaknya, ketakutan saya adalah seperti yang sering dikatakan, hal terburuk, hal yang paling buruk adalah ketika yang baik menjadi rusak. Oleh karena itu, setidaknya mari kita jaga kelompok kecil ini. Jika kelompok ini juga terintegrasi ke dalam proses yang mengalir, ke dalam proses pembusukan ini, yang sayangnya memang selalu terjadi dalam sejarah ketika kaum intelektual, orang-orang yang berpikir, dijadikan alat itu selalu terjadi. Setidaknya, kita harus melindungi diri kita dari hal itu. Namun kritik dari Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang harus kita perhatikan adalah tata jabatan di sana yang bisa menarik juga kalangan yang kita sebut intelektual
Al-Quran mengatakan, sebagian besar dari mereka berpaling karena mengejar nafsu, kesenangan, dan hal-hal yang sementara. Dan mereka mulai mengalami kemunduran. Sekarang, kenikmatan yang bisa menggoda kita, keterikatan pada hal-hal yang sementara yang bisa menggoda kita, merupakan tanda-tanda kemerosokan dan mengandung risiko untuk keluar dari kelompok orang-orang yang berbudi luhur itu. Seperti yang sudah kita katakan sejak awal, seluruh perjuangan Al-Quran adalah perjuangan kemanusiaan. Dan dalam perjuangan kemanusiaan itu, tujuannya adalah memastikan kebahagiaan semua orang, keadilan untuk semua orang yang hidup bersama dalam masyarakat, dan menjamin standar hidup minimum bagi setiap orang. Ketika sebagian orang ingin mengambil lebih dari itu, atau dengan menciptakan kelompok-kelompok elit, kita menyebutnya elitis, dan memberikan lebih banyak hak istimewa kepada mereka. Bukankah secara perlahan kita merusak keseimbangan dan tatanan itu? Kita memang merusaknya. Nah, inilah yang disebut sebagai ketidakberadaban. Jadi, setiap ketidakseimbangan yang merugikan satu kelompok demi keuntungan kelompok lain. Semua timbangan yang membesarkan satu pihak dan mengecilkan pihak lain, timbangan yang rusak, tidak seimbang, dan pada akhirnya sistem yang mendukung ketidakseimbangan itu serta orang-orang yang mendukungnya juga akan merugi, itulah yang disampaikan oleh Al-Quran. Artinya, Al-Quran menggunakan kata gurana untuk mereka yang menjual masa depan yang tampak gemerlap kepada kalian. Kata karin, bentuk jamaknya gurana. Orang yang terus-menerus mengatakan dan menjual kepada kalian bahwa semuanya akan menjadi lebih baik jika terus seperti ini, pada akhirnya mereka sendiri akan merugi dan juga membuat orang yang mereka pengaruhi ikut merugi. Sebenarnya, Pak, kalau dipikir-pikir, di zaman sekarang ini media sosial memang punya sisi yang terus-menerus memompa data tentang kebahagiaan dan kenikmatan. Kita hidup di era kecepatan, era teknologi, dan kita melihat bahwa bagi orang-orang yang terus-menerus mengejar kenikmatan, ini sebenarnya menjadi semacam propaganda. Dan di satu titik, saya juga ingin menanyakan hal ini. Maksud saya, ya, ini memang sebuah arus yang menyeret. Bagaimana kita bisa melawan hal ini? Jadi, di zaman sekarang ini, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi komunitas yang beretika? Kita harus memiliki prinsip tetap nilai-nilai yang kokoh. Artinya, jika ada kekosongan di suatu tempat, kita akan terjatuh ke dalamnya. Jika ada kekosongan di tengah dan kamu mendekatinya, berputar di sekitarnya, di pinggir atau sudutnya, bisa saja seseorang mendorongmu atau angin meniupmu ke sana, itu berisiko. Tapi kamu juga bisa tidak mendekati area kosong itu. Bagaimana caranya? Dengan nilai-nilai yang lebih abadi. Apa itu nilai abadi? Nilai abadi adalah nilai etika dan moral. Apa saja? Saya ingin untuk orang lain apa yang saya inginkan untuk diri sendiri. Ini soal bermasyarakat. Kedua, kenikmatan yang memang sifatnya sementara. Makan itu nikmat, tapi ada batasnya. Seks juga menyenangkan, namun tetap ada batasnya dan hanya sementara. Jadi, semua hal yang bisa Anda pikirkan seperti amarah, ketika Anda marah, bisa menjerumuskan Anda ke dalam dosa, bahkan mendorong Anda melakukan kejahatan. Saya menyebutkan ini karena sebelumnya kita sudah membahas sisi fisik manusia. Semua hal ini harus dipikirkan oleh manusia, dan dia harus merencanakan tindakannya sesuai dengan itu. Dia juga akan melakukan hal yang sama demi anak-anaknya, keluarganya, dan lingkungannya. Sekarang, bayangkan beberapa negara telah memberlakukan pembatasan media sosial untuk anak-anak di bawah 16 tahun. Di negara kita juga, hal ini sedang menjadi bahan perdebatan akhir-akhir ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi menurut saya, apakah pelarangan ini akan membawa manfaat atau tidak, baik disebut pelarangan atau perlindungan, apapun namanya, tetap saja tidak akan berhasil. Menghabiskan 3-4 jam sehari di media sosial tanpa membuat perencanaan untuk diri sendiri, hanya mengonsumsi apa yang disajikan di depan kita bukan cara menjalani hidup. Tidak bisa seperti itu.
Maksud saya, itu tempat propaganda, itu medan tarik-menarik, dan di sana ditentukan apa yang harus Anda lakukan. Itulah ciri khas dunia digital. Di dunia digital, subjek tidak merenung. Yang diharapkan dari Anda hanya memilih dari apa yang disajikan. Saya bukan sekadar makhluk yang memilih. Saya harus menjadi makhluk yang merencanakan dan menentukan apa yang akan saya pilih. Saya harus menjadi subjek. Karena itu, anak-anak kita di bawah 16 tahun membutuhkan perlindungan seperti ini. Kalau menurut saya, katakan tidak pada objektifikasi sebesar ini. Artinya, kita harus mengatakan tidak terhadap objektifikasi sebesar ini. Karena memang itulah ciri khas dunia digital. Kita semua telah diubah menjadi objek statistik. Kita sedang diubah. Sebisa mungkin, kita harus keluar dari metafora ini. Kita berjuang lawan hal ini. Terima kasih sudah mengingatkan. Jadi, sebagian besar kerusakan terjadi di lingkungan yang kita bicarakan, yaitu di media sosial. Penyebab utamanya adalah karena di sana kita bukan subjek. Kita hanya menjadi selektif terhadap apa yang dipasarkan kepada kita. Terima kasih, Pak, atas komentar berharga Anda. Kita melihat proses kerusakan ini berubah dan bertransformasi dari masa lalu hingga sekarang, namun tetap ada dasarnya. Terima kasih. Saya berterima kasih. Pemirsa, bahas kebajikan dan kerusakan. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap sehat.